Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua Tengah, melalui penanggung jawab Korwil, Yona Kogoya mendesak agar pemerintah Provinsi Papua Tengah, untuk mengevaluasi kinerja pansel seleksi MRPT, di 8 kabupaten seprovinsi Papua Tengah. Pasalnya, hingga saat ini ada masyarakat dari beberapa kabupaten mengeluh soal kinerja pansel, yang mereka nilai tidak transparan sesuai tahapan dan mekanisme. Padahal, menurutnya berdasarkan amanat Perdasus nomor 8 tahun 2022, tentang tata cara seleksi anggota MRP Papua Tengah. Pelaksanaan seleksi harus berjalan sesuai mekanisme dan dipublikasikan agar transparan di masyarakat. Kami minta pemerintah Provinsi Papua Tengah, melalui Kesbangpol untuk mengevaluasi kinerja panitia seleksi, calon anggota MRP Provinsi Papua Tengah, baik pansel kuota perempuan dan adat, dari 8 kabupaten seprovinsi Papua Tengah, kata Yona Kogoya, kepada media ini Minggu, tanggal 21 Mei tahun 2023. Saya mau sampaikan pada pemerintah Provinsi Papua, saya dapat laporan dari 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah. Ya, rekomendasi yang kami dari LMA keluarkan untuk rekrutmen MRP, keterwakilan dari LMA itu, kami sudah keluarkan rekomendasi masing-masing kabupaten itu 2 orang. Sama sekali tidak diterima. Ya, sama sekali tidak direkrut dan tidak diterima. Malah kan ditolak pemerintah daerah sama Kesbangpol dengan ya pemerintah daerah di tempat ini. Ini sama sekali tidak. Daerah lain macam di Provinsi Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat, semua masuk dalam sistem LMA dan jalan baik. Ya, tidak ada keluh kesah seperti kami di Papua Tengah. Dan kepentingan politik juga dia masuk. Mungkin bermain seperti itu kan pikir. Sehingga kami LMA ini dikorbankan. Pada LMA yang kerja keras untuk negara ini. Jadi dari pusat harus melihat itu. Sementara itu Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, Karel Misiro meminta semua pihak yang berkepentingan untuk tidak mengintervensi proses seleksi Majelis Rakyat Papua, Provinsi Papua Tengah, sebab menurutnya, berdasarkan amanat UU nomor 21 tahun 2001, tentang otonomi khusus serta perubahannya UU nomor 2 tahun 2021, dan PP nomor 54 tahun 2004, tentang Majelis Rakyat Papua sangat jelas memberikan ruang kepada masyarakat adat. Tidak sesuai dengan mekanisme, tidak melihat. Kesbangpol harus melihat itu. Tim pansel bukan asal-asalan begitu, sehingga masyarakat Papua itu hidup sejahtera, ada di rumah ini untuk mengatur semua hak-haknya. Dalam amanat itu, negara memberikan ruang kepada masyarakat adat untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan melalui lembaga MRP. Karena itu, ruang ini harus diberikan kepada masyarakat adat untuk berpartisipasi, bersosialisasi dan berpolarisasi dalam mencari, memilih dan mengusulkan tokoh-tokoh adat, agama dan perempuan adat terbaik, yang mewakili masyarakat dalam lembaga Majelis Rakyat Papua, tanpa diintervensi oleh kepentingan politik, atau kepentingan kelompok tertentu, tuturnya. Kami harap panitia seleksi di tingkat kabupaten se-Papua Tengah, untuk laksanakan tahapan seleksi calon anggota MRPT, sesuai mekanisme, dan amanat Perdasus nomor 8 tahun 2022, agar tidak ada persoalan hukum di kemudian hari. Tutur Karel Misiro. Ini, mari kita dengar dan ikuti, keluhan sejumlah masyarakat adat, terkait pencalonannya, serta tahapan seleksi yang diminta oleh panitia seleksi MRPT Papua Tengah. Saya Monika melalui sambungan Amber, saya juga calon anggota MRP Provinsi Papua Tengah. Saya juga merasa dirugikan, karena saya perempuan Mor, bapak saya dari Mor, mama saya dari Napan.
dan saya diutus dari suku Mor. Tetapi ketika hasil itu dikeluarkan, saya melihat bahwa ada perempuan lain yang keluar dari namanya, keluar dari suku Mor, utusan dari suku Mor. Dan saya merasa kecewa karena kesalahan saya di mana, kenapa pansel tidak menjelaskan itu. Ketika saya punya berkas-berkas itu, saya memenuhi apa yang diminta oleh pansel. Yang kedua, kalau menjadi seorang panitia atau pansel, jangan membawa keluarga di dalam pansel itu. Karena saya melihat ada keluarga yang intervensi. Ketika ada calon dan ada keluarga juga yang menjadi panitia, maka sampai gigi patah pun tidak akan kami mendapat bagian kami. Itu yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga, pansel, saya harapkan kepada pansel, engkau adalah umat Tuhan, engkau adalah Nasrani, engkau harus melakukan kebenaran di atas tanah ini. Kalau tidak, engkau akan melihat bagianmu atas Tuhan bertindak atas dirimu. Terima kasih, selamat sore. Angelina Bekei. Saya sebagai badan pengurus klasis Biro Pelayanan Perempuan klasis Nabire Dari gereja mana? dari gereja Kimi. Ya. Di sini ada kekecewaan saya. Semua persyaratan yang saya kasih masuk jalurnya jalur agama. Rekomendasi pun turun dari Departemen Sinode Gereja Kemah Injil Tanah Papua. Nah, sedangkan karena saya menuju ke Kesbangpol bahwa saya belum ada diakui di Kesbangpol, maka dari itu saya minta rekomendasi dari luar, yaitu kami Solidaritas Perempuan Mepago. Saya lampirkan dengan berkas-berkas saya ke Kesbangpol. Saat berkas-berkas saya masuk di Kesbangpol dan juga kabupaten, dan juga saya sebagai anggota Parpol. Di situ saya sempat minta surat pengunduran diri dari Parpol. Sudah dipenuhi semua? Sudah. Dan diproses dengan saya sendiri bahwa secara tertulis saya minta juga pengunduran diri. Semua itu saya bawa ke Kesbangpol. Saya orang pertama yang mendaftarkan diri dari semua perempuan. Selama 2 minggu mereka minta bahwa tolong kasihkan kami punya nomor HP. Saya sudah serahkan nomor HP itu. Ternyata tidak pernah ada penyampaian seperti bagaimana. Saat mau penempelan, saya bertanya kepada Kepala Kesbangpol dan Demianus Mawen. Ternyata mereka katakan bahwa surat ini harus bawa ke KPU. Ujung-ujungnya di dalam surat keputusan juknis yang diturunkan oleh gubernur tidak ada sama sekali. Jadi jalur saya anggap itu dipermainkan oleh Kesbangpol saat ini, kabupaten. Dan yang kedua, salah satu perempuan yang naik lolos, yaitu saudara kami Asmeranda Madai. Dia lolos itu memakai surat pelayanan perempuan Kimi. Sedangkan keluarnya itu dari mana, asal gerejanya dari mana, sedangkan saya sendiri yang berdiri di situ dan saya dapat surat langsung dari departemen. Di situ saya merasa tidak kepuasan. Ada apa di dalamnya? Ada permainan apa di dalamnya? Tolong jelaskan. Tuhan akan melihat engkau berdiri di atas tanah ini karena saya perempuan yang dilindungi oleh Tuhan dan saya melayani Tuhan dalam 2 koordinator ini. Saya minta kejujuran dari bapak-bapak karena bapak-bapak pemerintah adalah pimpinan diatur dan diutus oleh Tuhan dalam masa ini juga, sementara ini juga. Wakil Tuhan yang dipercayakan bukan seumur hidup, tetapi hanya beberapa tahun Anda pakai. Anda punya kepentingan pemerintah ini dengan baik-baik sehingga bisa melayani masyarakat dengan baik. Shalom, puji Tuhan. Amin. Saya ini kecewa sekali karena saya berkas saya urus dari 6 bulan. Sampai saya berkas ini yang ada nih saya kasih tunjuk. Yang ada. Selama 6 bulan. Dan saya ini dari Solidaritas Perempuan Papua. Tapi saya bicara dari pansel semua itu mereka bilang saya ini bukan perempuan asli Papua, saya ini perempuan pendatang. Dan bilang mama orang pendatang dari mana? Dari Waropen. Dan saya ini bukan orang Nabire asli. Berarti Waropen bukan Papua? Bukan. Tidak tahu, saya tidak tahu. Menurut pansel yang bilang seperti begitu. Kamu tidak punya hak untuk calonkan diri di
Nabire, Itu pansel kabupaten atau kabupaten. Dia bilang, kamu tidak punya hak. Yang punya hak hari ini cuma orang Nabire. 6 suku yang punya hak hari ini. Terus kami ini mau dikemanakan? Saya punya bapak datang dari di Nabire, bukan baru datang. Saya bapak dari Belanda polisi sampai Indonesia. Dan saya ini umur 50 tahun. 55 tahun hari ini. Masa saya tidak lama orang Nabire? Saya lahir besar Nabire. Terus saya disisikan oleh orang Nabire bahwa saya ini tidak punya apa-apa. Di Nabire sini tidak punya hak. Berkat ini lengkap. Tidak ada yang kurang. Tapi kenapa bisa tidak? Oh, berarti mama punya berkas, hanya bahasanya mama bukan orang Nabire. Bukan orang Bukan Nabire. orang Papua ya. Saya bukan orang Nabire dan bukan orang Papua. Mama orang timur ke apa? Orang Ambung. Karena saya wilayah Mepago. Jadi kami datang di sini, kami sangat dirugikan oleh pihak pansel dan pemerintah daerah. Kita kemarin sampai di sana, kami lihat mereka buat tidak sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Pergub. Sudah lalai, sudah keluar dari aturan itu. Sehingga kami perempuan, kami merasa sangat dirugikan. Orang tolak, mama. Mereka tidak tolak. Mereka minta kami punya pendaftaran semua diambil, tetapi apa beberapa bahasa yang mereka sampaikan itu tidak lanjuti. Seperti kita daftar, mereka bilang nanti ada dua tahap juga yang nanti akan jalan, yaitu tahap wawancara, tahap tertulis. Nah, itu tidak. Terus yang kedua, Tidak dipanggil, mama waktu itu tidak dipanggil. juga. tidak dipanggil. Tapi mereka kasih tahu awal kalau nanti ada. Awal dikasih tahu. Nah, terus yang kedua itu mereka ada perbaikan berkas atau kepentingan apa terjadi di dalam sehingga sebenarnya itu sudah harus tutup pada tanggal 13. Tetapi mereka bertahan sampai dengan tanggal 16. Itu ada apa di balik itu? Permainan apa yang mereka buat sehingga sampai terlambat. Yang mereka putuskan itu mereka lewati. Tahapan-tahapan itu mereka lewati. Jadi kami memang sangat dirugikan dan kami lihat kami sebagai perempuan yang ada di wilayah Mepago keseluruhan yang punya organisasi yang terdaftar di dalam semua tidak diakomodir. Lalu yang ada di situ tuh hanya perempuan asli Nabire. Dari 11 perempuan semuanya dari satu organisasi. Semua itu tidak ada. Semua organisasi yang terdaftar itu tidak ada yang masuk. Ada solidaritas 2. Tetapi yang 11 itu semua dari aliansi perempuan Nabire. Awalnya aliansi perempuan pesisir. Tetapi tanggal 25 Mubes di pantai Wanaha, Wataha, pada saat itu tanggal 26, 27 mereka daftar di Kesban Pol. Umur baru berapa? Mereka daftar di sana dan mereka itu yang diloloskan. Mereka itu yang diloloskan semua dari 1 sampai dengan 11. Jadi itu kami lihat. Artinya mama mau, menurut mama apa yang mama minta? Mau kasih batal atau seperti apa? Pemberkatan ulang atau menurut mama? Kalau menurut saya ya, kita ini mama. Ya. Tanah Papua ini mama. Ya, mama. Siapapun dia yang akan datang, dia harus duduk di pahanya mama-mama. Jadi saya minta harus dibatalkan kalau model seperti itu. Pemberkasan ulang. Pemberkasan ulang. Karena otonomi khusus datang khusus untuk siapa? Ya, khusus untuk siapa? Sehingga sampai kita orang Papua sendiri bilang, kok perempuan pantai, kok perempuan gunung. Apa? Ini tidak bisa. Seperti yang tadi Bapak Elema katakan bahwa tidak boleh kita pilah-pilahkan.
Hal ini membuat kita orang Papua, kapan kita mau mati? Ini kesempatan provinsi Papua sudah ada di sini, itu berarti siapa dia? Kita ini sudah baku kenal. Kita ini orang Nabire semua. Perempuan yang bisa mungkin berhak duduk di sana itu, oh mungkin itu. Laki-laki yang harus berhak duduk di sana itu, ya dari Dewan Adat itu mungkin itu. Kita itu sudah tahu. Yang bisa duduk di sana itu kita tahu, kita sudah pahami. Tetapi saat ini itu tidak seperti itu. Ini satu contoh ya Pak. Saya mau kasih tahu itu. Saya ini saya karena korwil, saya sudah keliling di atas pedalaman. Intan Jaya saya turun, Deya turun, Dobia turun, Pania turun, Nabila turun. Semua itu ada kepentingan. Jadi saya mungkin sampai di sini ya. Semua itu kepentingan terjadi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat sore untuk kita semua. Kita dikumpulkan karena kita dikecewakan. Kita dikumpulkan karena kita rasa bahwa keadilan tidak terjadi. Dan kebenaran itu perlu kita tegakkan. Maka pada saat ini saya dari perempuan, Forum Perhimpunan Perempuan Papua Tengah, saya Lingte Giai, saya melihat bahwa proses rekrutan calon anggota MRP yang terjadi di wilayah Mepago khususnya di Papua Tengah tidak sesuai dengan mekanisme itu. Karena mereka jalan di luar daripada Perdasus nomor 14 tahun 2016 dan Pergub sebagai jaminan untuk menegakkan aturan ini. Tapi saya melihat dan menilai secara detail bahwa pansel di tingkat provinsi atau panwas, bahkan tim sel di tingkat kabupaten semua jalannya semua lalai. Oleh sebab itu, saya dari Forum Perhimpunan Perempuan Papua Tengah, saya ingin menyampaikan dengan secara tegas bahwa proses ini fatal, maka saya minta untuk verifikasi ulang atau pendaftaran ulang kembali untuk rekrutan MRP Papua Tengah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menilai juga bahwa tata cara pembagian kota itu patokan pada OAP. Saya dari perempuan asli Deyai, dan saya mewakili teman saya perempuan dari Intan Jaya, kami ada di urutan 5 dan 6. Kenapa kami dapat satu kursi? Berarti di balik itu ada apa? Nabire yang ada di bawah dia bisa dapat 2 kursi. Tolong itu diklarifikasikan kembali supaya pembagian kursi itu pun harus rata begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita ikuti sesuai dengan Perdasus maupun Pergub, itu sudah jelas-jelas ada di sana. Menyatakan bahwa orang asli Papua tidak ada kekhususan maupun dari pesisir maupun dari gunung, tidak ada. Dia skop umum. Kalau kita pelajari skop umum berarti siapa dia orang asli Papua yang ras Indonesia, itu yang dia akomodir. Tapi kemarin kenyataannya terjadi bahwa kamu dari kelompok ini, kamu dari kelompok ini sangat merugikan dan sangat fatal. Karena poin itu tidak dimuat di sana. Sehingga saya minta dengan hormat kepada pansel tingkat provinsi maupun kabupaten, tolong baca kembali Pergub dengan sebenar-benar dan semaksimal mungkin. Itu yang keempat. Yang terakhir, saya menilai dan saya diutus oleh masyarakat perempuan, bukan masyarakat adat. Tolong klarifikasikan para tim sel, pansel, bahwa jangan samakan kami organisasi perempuan dengan lembaga adat. Karena kami didorong lewat perahu organisasi perempuan, bukan perahu LMA atau organisasi adat yang lain. Jangan samakan lembaga kami dengan lembaga organisasi perempuan dengan lembaga adat. Jangan samakan sama sekali. Kalau kita samakan, di sana bekerja apa? Bukan kita bekerja untuk adat, kita bekerja perempuan. Sehingga saya pesan kepada para tim sel, pansel, jangan samakan kita. Karena kami diantar oleh organisasi yang jelas, dan organisasi kami pun punya legalitas ada. Dalam halnya, saya menilai kemarin bahwa organisasi yang diselamatkan itu sangat fatal. Dia baru berapa hari. Sementara dalam Perdasus maupun Pergub itu sudah jelaskan bahwa 3 tahun sebelum undang-undang itu atau sebelum Pergub itu dikeluarkan. Saya menilai bahwa aliansi pesisir dan akomodir sudah fatal sama sekali. Perempuan Nabire. Itu sangat fatal sekali. Oleh sebab itu saya pesan kepada tim sel, pansel, tolong klarifikasikan itu. Karena Nabire kita punya,
Papua Tengah kita semua punya, kita juga anak adat, kita juga diutus oleh organisasi-organisasi perempuan yang ada di Papua Tengah. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Harapan Ketua LMA Kabupaten Nabire, dan semua anggotanya, seleksi MRP di Provinsi Papua Tengah, sebaiknya dikaji kembali dan harus dibatalkan demi kebaikan kita sesama orang asli Papua. Daitonci Numberi melaporkan untuk Anda.